Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ketiga dengan bahasan adalah model transportasi. Oke, di sini ada definisi dan pengertian masalah transportasi. Jadi merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengiriman barang atau bahan dari beberapa sumber atau supply ke beberapa tempat tujuan atau destinasi atau demand dengan prinsip biaya atau ongkos pengiriman yang paling minimum. Jadi bagaimana sih mengelola sebuah angkutan ya dengan menggunakan biaya yang seminimal mungkin. Nah, masing-masing sumber nanti mempunyai kapasitas pengiriman tertentu. Artinya masing-masing tempat tujuan memiliki batasan permintaan atau demand tertentu. Berikutnya ciri khusus dari transportasi adalah satu, terdapat sumber dan tujuan tertentu. Artinya ada dari titik awal sampai menuju titik akhir atau destinasi pengiriman barang. Nah, kuantitas atau jumlah komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan diminta oleh setiap tujuan besarannya sudah ditentukan. Ya. Oke, berikutnya komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke tempat tujuan biasanya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Ya. Nah, ongkos dan pengangkutan komoditas dari sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Artinya bisa ya kita ulas sedikit tentang transportasi. Jadi metode transportasi merupakan metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk ke tempat tujuan yang membutuhkan secara optimal. Artinya alokasi produk itu harus diatur karena dapat kemungkinan besar terdapat perbedaan biaya alokasi dari sumber ke tempat-tempat tujuan. Nah, tujuan manajemen adalah tadi menentukan jumlah yang harus dikirim dengan biaya yang minimal mungkin, atau dengan kata lain mengoptimalkan distribusi sumber daya hingga mengeluarkan biaya yang minimal. Ya, oke. Materi ini kita bahas tentang bagaimana cara mengatur distribusi dari sumber yang menyerap produk ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Dua, bagaimana mengoptimalkan ya minimalkan biaya untuk memperoleh hasil optimal. Ya, berikutnya apa aja sih hakikat dalam sebuah keputusan, kemudian apa saja yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan. Ya, akhirnya untuk mendapatkan hasil efektif dan efisien. Ini bisa kamu lihat ya. Jadi metode transportasi tadi berapa kali ditemukan oleh Hicklock tahun 1941, dijelaskan lebih detail oleh T.C. Kaufman tahun 1949. Nah, kita bahas tentang masalah transportasi. Masalah transportasi secara umum berhubungan dengan masa distribusi barang. Ada beberapa kelompok, tempat penyediaan atau disebut sumber ke beberapa tempat ya disebut sebagai tujuan. Nah, dalam masalah tertentu yang dapat meminimumkan total biaya distribusi. Jadi secara umum penyelesaian masalah transportasi dilakukan dengan dua tahap. Pertama adalah tahap solusi awal, yaitu dengan menggunakan metode NWC Northwest Corner, yaitu pengalokasian dimulai dari pojok kiri atas dan berakhir di pojok kanan bawah. Berikutnya menggunakan metode LC atau less cost, yaitu pengalokasian dimulai dari biaya terendah dari tabel. Berikutnya adalah metode FAM atau Vogel Effronin Method, yaitu pengalokasian dilakukan pada kotak variabel dengan biaya terendah pada garis atau kolom yang terpilih. Berikutnya ada metode RAM atau Russell Accumulative Method, yaitu pengalokasian dilakukan dengan menggunakan menggunakan lambang negatif terbesar. Nah, berikutnya tadi tahap solusi awal, berikutnya adalah tahap solusi akhir. Yang pertama adalah menggunakan step tool, ya, stepping stone. Berikutnya yang kedua menggunakan modified distribution, yaitu modifikasi dengan metode stepping stone, ya. Tapi di akhir solusi nanti akan digunakan bila awal atau solusi awal penyelesaian biaya belum optimal. Ya. Oke. Ya, kita contohkan di sini ada sebuah kasus ya.
Oke, di sini ada sebuah kasus, contohnya sebuah PT kereta api, ya. Ini PT KAI memiliki 3 pilihan kereta untuk membantu masyarakat yang ingin mudik pada saat Lebaran. 3 pilihan kereta ini adalah kereta Matraman, Majapahit, Malabar dengan tujuan Malang, Yogyakarta melalui Semarang. Kapasitas masing-masing bisa lihat di bawah tabel ini ya. Dengan tujuan kapasitas kereta adalah 290, 380 dan 230 dengan kebutuhan atau permintaan tiket sebesar 125, 415 dan 360. Ya, nah berikut adalah biaya transportasi per unit. Untuk sumber tadi kereta Matraman untuk Malang 4, tujuan Semarang 2, Jakarta 7 ya. Majapahit 186 untuk Malabar ya, 539. Ya, berikut ya, tentukan dari tabel yang di atas ini ya. Tentukan biaya transportasi dengan metode NWC, LC, PAM, DAM. Ya, ini adalah jumlah tujuannya. Contohnya Maja, Jakarta ada 7 ya. Untuk Malang ada 4 ya. Oke, di sini ingat ya. Jadi antara kapasitas kebutuhan jumlahnya sama. Jadi pada kasus yang di atas kita namakan kasusnya normal atau tanpa dummy. Jadi jika kapasitas dengan kebutuhan jumlahnya tidak sama, maka kasus ini kita namakan kasus tidak normal atau disebut menggunakan dummy. Ya, pertama menggunakan metode NPC, yaitu alokasi komoditas dimulai dari pojok kiri atas berakhir di pojok kiri kanan ya, tadi di sini ya. Oke, nanti alokasi komoditas disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan kapasitas yang tersedia ya. Oke, bisa kamu lihat di sini ada alokasi untuk K11 ya, dilakukan. Artinya alokasi dilakukan pada baris pada. Ya, bisa kamu lihat di sini sumbernya Matarmaja ya, tadi ada dia 4 ini dari mana ya, kita lihat dari atas ini 105 dan tadi total penumpangnya tadi untuk kapasitasnya 290 ya. Oke, kita lihat dulu dari sini 125 Matarmaja, kita kan dari kiri atas ya, kiri atas menuju ke bawah.